Saya khawatir penyebaran virus ini atau setidaknya pemberitaan virus ini itu dibesar-besarkan sehingga kemudian menjadi satu alasan buat oknum-oknum importir untuk menjalankan targetnya, yaitu mengambil keuntungan dari situasi yang ada dengan cara apa? Mengimpor sapi gitu. Nah, yang diimpor ini bukan daging beku saja, tetapi sapi hidup. Topik mengenai binatang kurban terancam mahal untuk Idul Adha nanti. Ini dengan adanya penyakit ya, PMK ya, pada sapi begitu. Nah, ini seperti apa ini sebetulnya nih, Bang? Dan ancamannya seperti apa begitu? Silakan, Bang Martin. Ya, saya kira ini virus PMK ya, penyakit mulut dan kulit pada binatang ternak ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu. Di tahun 84 itu kemudian pemerintah Indonesia itu melakukan satu vaksinasi massal kepada seluruh binatang ternak. Dan tahun 86 ya, saya kira 1986 itu pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB ya, bahwa Indonesia adalah negara yang sukses memberantas penyakit PMK, dan sejak saat itu Indonesia dinyatakan bersih dari penyakit mulut dan kulit. Ya. 90 tahun 90-an ya kita merajai, dan muncullah sekarang di waktu tahun 2022 ya, saat pandemi Covid ini ya. Ada virus yang menjangkit manusia, tapi tiba-tiba sekarang muncul lagi virus yang menjangkit binatang ternak gitu, hewan sapi sama ya, yang berkuku, tidak hanya sapi juga ada kambing dan sebagainya. Nah, ini agak aneh, kalau ini agak misterius. Kita harus cari penyebabnya. Kalau boleh mengutip beberapa pendapat ya, pendapat ahli dan pendapat Asosiasi Peternak Indonesia, ini mengatakan kita sudah bebas, kok muncul lagi? Berarti penyebabnya dari luar. Maka mereka mengatakan penyebab virus ini muncul kembali karena impor sapi yang tidak terkendali. Secara teori memang impor sapi yang menyusup virus ini yang baru, dan juga produk turunannya kayak susu impor yang masuk ke Indonesia yang mengandung virus itu bisa menyebarkan virus yang cukup istilahnya mengganggu ya di Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa virus ini sifatnya adalah mematikan buat binatang ternak itu. Dia tidak menular kepada manusia, tetapi binatang ternak itu bisa mati. Dikabarkan sudah 1.000 ekor sapi ya di seluruh Jawa itu sudah terkena dan sudah meninggal gitu. Nah, dalam kondisi ini perlu diwaspadai. Kenapa? Meskipun daging sapinya tidak berbahaya ya, karena tidak menyebar ke manusia, ini menunjukkan demand daging sapi akan tetap tinggi. Sementara suplainya kan sapi yang ada di Indonesia itu kena gitu. Nah, suplai yang sedikit ini akan menjadi beban masyarakat, itu harga daging sapi ini akan naik. Ya. Ini akan naik ya, apalagi nanti 2 bulan lagi Idul Adha, permintaan daging sapi ini akan memuncak gitu. Sehingga pemerintah punya alasan, punya satu argumentasi untuk menormalkan suplai. Gimana cara menormalkan suplai? Maka dipilihlah jalur impor. Nah, saya kira ini perlu diwaspadai. Saya khawatir ya penyebaran virus ini atau setidaknya pemberitaan virus ini itu dibesar-besarkan sehingga kemudian menjadi satu alasan buat oknum-oknum importir untuk menjalankan targetnya, yaitu mengambil keuntungan dari situasi yang ada dengan cara apa? Mengimpor sapi gitu. Nah, yang diimpor ini bukan daging beku saja, tetapi sapi hidup dari berbagai negara, terutama negara-negara yang sudah terbukti terbebas dari PMK ya. Ada 2 negara yang sudah dinyatakan bebas selain Indonesia ya, itu ada Australia dan New Zealand, Selandia Baru gitu. Kita juga mengimpor dari India dan Brazil ya. Bisa jadi India dan Brazil itu di stop, kemudian impor sapi dari Australia dan Selandia Baru itu volumenya ditambah. Nah, siapakah yang diuntungkan? Ya, di kesempatan ini saya ingin sampaikan yang diuntungkan, lagi-lagi ini dugaan ya,
Yang diuntungkan bisa jadi adalah importir sapi dari dua negara ini. Saya kira itu. Ya, jadi kalau melihat dari berbagai peristiwa itu ya, pandemi untuk manusia dan ini untuk hewan ya, semuanya adalah terkait impor semua. Jadi impor vaksin, nah sekarang impor daging, artinya apakah ini sesuatu yang dianggap sesuatu yang memang pola gitu loh, pola untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Nah itu seperti apa Bang? Menurut Bang Matnur? Ya saya kira kalau motifnya adalah profit taking ya, maka profit takingnya ini harus dengan cara yang bijak. Jadi ini perlu diinvestigasi oleh Kementerian Pertanian ya, bekerja sama dengan aparat keamanan. Sebetulnya sumber penyebab virus PMK ini apa? Apakah ini disengaja atau ini tidak disengaja gitu? Kalau ini disengaja harus dicari pelakunya. Tapi kalau ini tidak disengaja, mungkin karena kelalaian kita ya, sudah ada, tapi ya taulah aturan kan sekedar aturan. Ini kita lalai, akhirnya kita punya satu problem besar, yaitu sapi kita adalah mengalami kekurangan. Maka yang melakukan kelalaian ini menurut saya perlu dikenakan efek jera gitu. Ya. Jadi efek jerahnya ini harus ada. Ya, kalau efek jerahnya ini ada, semoga ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi para birokrat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa impor-impor itu sehat, itu tidak main-main mata begitu, sekedar asal-asalan meloloskan barang impor itu. Saya kira itu. Ini komentar dulu nih. Ini melihat situasi di Bang Matnur jadi agak dramatis ini. Ini tiba-tiba ada angin luar biasa ini. Jadi seperti semoga bukan gitu ya. Bukan angin import. Bukan angin import. Saya kira kita harus segera mengakhiri nih, Bro. Ya, oke. Kayak begini. Oke, baik. Mungkin dicukupkan aja langsung ya. Ini terima kasih. Ini sebetulnya semuanya semuanya clear ya. Artinya tidak mendalam juga karena memang secara logis bisa lebih mudah ditelusuri begitu. Nah, silakan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa pemirsa untuk like, comment, dan share serta subscribe channel ANH ya. Ahmad Nur Hidayat Official, dan jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update-update berikutnya. Ya, silakan Bang Mus. Oke, terima kasih, langsung saja ya, karena tadi ada agak badai gitu ya di Bang Matnur, kita cukupkan saja jasa kita sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa mencerahkan masyarakat. Makasih Bro Eko, makasih Bang Matnur. Masih ada di jaringan. Terima kasih Bro Eko. Kita mohon maaf ya, ini ada suasananya nggak bisa kita kontrol ya. Jadi ini ada angin kencang tadi. Iya. Soalnya udah menjelang maghrib. Oke. Oke, baik. Sampai jumpa dan hati-hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.